حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang saya muliakan, saat ini kita sudah masuk pada dosa besar yang ke-74. Ya. Dosa besar yang ke-74 yaitu ilhad fil haram, melakukan perbuatan dosa di tanah haram. Ini termasuk dosa besar. Ilhad itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mencakup seluruh bentuk maksiat, mulai dari kekafiran hingga dosa-dosa kecil. Itu ilhad fil haram. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan di tanah haram itu termasuk dosa besar. Jika di luar tanah haram dosa kecil, tapi jika dilakukan di tanah haram itu menjadi besar. Ini menunjukkan kekhususan tanah haram itu. Ya, tanah haram itu wilayah di Mekah yang saat ini sudah ada tanda-tandanya. Maka ada istilah tanah halal, tanah haram. Tanah haram ini punya keistimewaan, punya keutamaan. Salah satunya, siapa yang melakukan perbuatan dosa, dia terancam dengan azab yang sangat pedih. Bahkan orang yang niat melakukan perbuatan dosa di situ, itu sudah terancam dengan ancaman yang pedih. Niat saja, niat yang sungguh-sungguh ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna 'an sabilillahi wal masjidil haram ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghalangi manusia dari masuk Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk seluruh manusia, baik yang menetap di sana maupun yang datang dari luar. Ini ancaman kepada orang-orang yang menghalang-halangi manusia untuk beribadah di tanah haram, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik
yang menghalangi Nabi dan para sahabatnya untuk melaksanakan ibadah umrah. Yang kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan, dan siapa saja, ya, perhatikan, wa may yurid, siapa saja yang ingin, fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim, dan siapa saja yang bermaksud di dalamnya melakukan ilhad dengan kezaliman. Ya, ilhad dengan kezaliman ini dijelaskan oleh Imam Tirmidzi mencakup seluruh perbuatan maksiat, minal kufri ila saghair, dari perbuatan kekafiran sampai pada dosa-dosa kecil. Siapa yang menginginkan, belum sampai dia melakukan, punya niat untuk melakukan perbuatan dosa di sana, niscaya kami akan merasakan kepadanya azab yang sangat pedih. Ini memberikan keistimewaan yang Allah berikan kepada tanah haram. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Orang yang niat saja melakukan perbuatan dosa, dia mendapatkan ancaman dengan siksa. Apalagi jika dia melakukan perbuatan dosa itu. Ada orang mau berangkat umroh. Ya, kita ke umroh itu kan ke dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Mau berangkat umroh. Di Indonesia sudah punya niat jahat. Nanti kalau di sana saya akan mencuri barang rombongan jamaah umroh saya. Niat di Indonesia. Ya. Nanti kalau di sana saya akan ketemu dengan selingkuhan saya. Ya. Terjadi apa tidak, Pak? Saya dapat cerita insya Allah benar, Pak, dari pemilik travel. Orang berselingkuh di tanah haram. Jadi laki-lakinya pamit ke istrinya umroh. Yang perempuan pamit kepada suaminya umroh. Kira-kira kalau pamit umroh curiga apa enggak, Pak? Hah? Enggak. Tapi jangan ditiru loh, Pak. Loh. Ya. Siapa yang mau curiga? Kalau pamit kerja lembur masih curiga. Umroh pamitnya. Dan ternyata keduanya umroh untuk berzina. Ya, itu manusia kalau sudah ditutup hatinya, melakukan kejahatan itu tidak pandang tempat. Ya, kita lihatlah termasuk yang mencuri barang di Mekah. Itu sudah niat. Di Indonesia sudah niat. Itu kalau dalam perjalanan meninggal dunia, dia sudah mendapatkan azab. Ini salah satu keistimewaan tanah haram. Orang yang niat saja itu sudah mendapatkan dosa. Berbeda dengan perbuatan dosa di luar tanah haram. Niat itu belum dianggap dosa kecuali setelah niatnya itu diwujudkan dalam bentuk perilaku. Ada tindakan. Baru dijatuhkan hukuman dosa. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dari harta yang mereka peroleh, serta menjauhi dosa-dosa besar yang Allah Azza wa Jalla larang.
Itu kriteria waliullah. Salat, puasa, menunaikan zakat, kalau memang dia sudah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat dan meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi jelas ya kriterianya ya, waliullah itu. Dalam Al-Quran Allah sebutkan siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa. Jadi kalau ada orang tidak sholat, apakah pantas disebut waliullah? Tidak. Ya. Kalau orang mohon maaf terganggu mentalnya, apakah pantas disebut waliullah? Tidak. Kalau merujuk kepada Quran dan hadis. Ya. Wali murid mungkin. Ya. Orang ODGJ kan punya anak. Tapi tidak boleh disebut waliullah. Itu definisi yang jelas dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang namanya waliullah gak sholat, gak ada. Tidak ada yang namanya waliullah, mohon maaf, membuka auratnya di jalan, tidak ada. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, sesungguhnya waliullah itu yang mendirikan, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan syariat Allah, dan meninggalkan dosa-dosa besar. Tidak ada waliullah itu zina, itu tidak ada. Tidak ada waliullah itu pegang tangannya perempuan yang bukan mahramnya, nggak ada. Oh nggak apa-apa, dia itu wali. Pegang-pegang nggak apa-apa, itu dia nggak punya syahwat seperti kita. Cari ini sopo. Ya, na'udzubillah. Karena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ada pembodohan. Ya, salah satunya adalah membodohi masyarakat dengan istilah-istilah yang syar'i. Setiap orang beriman dan bertakwa itu waliullah. Waliullah itu siapa? Orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Tidak ada kriteria khusus kecuali konsisten menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi menyampaikan waliullah itu menjalankan perintah dan menjauhi dosa besar-besar yang Allah larang, ada salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Beliau menjawab, dosa besar itu ada 9. Penyebutan angka 9 di dalam hadis ini tidak berarti untuk membatasi. Karena di hadis yang lain Nabi menyebutkan 7. Disebutkan di riwayat yang lain ada dosa-dosa besar yang lain. Maka penyebutan angka ada 3, ada 4, ada 5, itu bukan dalam konteks untuk membatasi, tapi hanya menyebutkan sebagian dari jumlah yang banyak. Contoh seperti Nabi mengatakan, tanda-tanda munafik itu ada berapa? 3. Riwayat yang lain 4. Itu bukan kontradiksi. Karena ketika Nabi menyebut ada 3, ada 4, ada 5, itu bukan dalam konteks untuk membatasi. Hanya menyebutkan sebagian. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan ada 9. Yang pertama menyekutukan Allah. Ya sudah, kita bahas perbuatan syirik kepada Allah. Ada masih ingat di dalam kitab Al-Kabair Al-Imam Zahabi, perbuatan syirik kepada Allah ini dosa besar yang keberapa? Yang ke? 1 ya. Terkadang apa yang terlihat itu tidak sesuai dengan fakta. Ya. 1, Pak. Dosa besar yang pertama, pembahasan dosa besar itu
syirik. Karena memang tidak ada dosa yang melampaui besarnya dosa syirik kepada Allah. Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kemudian membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Ini juga sudah kita bahas. Membunuh seorang mukmin. Apakah membunuh orang yang tidak beriman tidak termasuk dosa? Dosa besar. Membunuh nyawa itu dosa besar, Pak. Kecuali dia orang yang memerangi umat Islam. Perang angkat senjata melawan umat Islam boleh. Bahkan harus. Tapi orang-orang di luar Islam yang tidak memerangi Islam haram ditumpahkan darahnya. Kenapa? Ada kata-kata orang beriman artinya dosanya lebih dahsyat. Membunuh orang beriman itu dosanya lebih dahsyat. Tanpa alasan yang benar. Loh, apakah ada pembunuhan dengan alasan yang benar? Ya tadi. Ya, orang membunuh karena dia menjalankan kewajiban qisas, ya. Pemerintah itu kan dalam Islam orang yang membunuh dia akan dibunuh jika memenuhi persyaratan untuk dibunuh. Lah Algojo yang membunuh itu kan bunuh orang. Itu boleh. Karena dia mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang boleh di dalam Islam boleh dibunuh? Orang yang berzina dan dia sudah menikah. Itu dahsyatnya dosa zina, Pak, ya. Anda bisa bayangkan orang yang berzina kalau sudah kawin itu dirajam. Bukan dirajang, dirajam. Itu menunjukkan buruknya perbuatan tersebut, kejinya perbuatan tersebut. Tapi ingat, yang merajam siapa? Pemerintah, ya. Bukan tonggoni dewi, tidak boleh, Pak. Di kampung ada yang zina lalu diarak, dirajam bareng-bareng, tidak boleh, haram. Karena seluruh eksekusi dari perbuatan jahat itu, eksekutornya harus pemerintah. Karena semuanya harus melalui pengadilan. Bagaimana kalau tidak diterapkan? Ya dosa mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dilegalkan. Asal suka sama suka, gak apa-apa. Asal tidak dilaporkan, tidak apa-apa. Na'udzubillah. Islam melarang dengan tegas perbuatan tersebut. Kemudian, sihir. Ya. Perbuatan sihir ini juga sudah kita bahas. Kemudian lari dari medan perang. Itu termasuk dosa besar. Kapan lari dari medan perang termasuk dosa besar? Ketika sudah berhadap-hadapan dengan musuh. Prajurit diharamkan pulang karena menghindari peperangan. Dan jumlahnya tidak lebih dari 2 kali lipat. Ini termasuk dosa besar. Ma'asyiral muslimin, kita, kata Nabi, tidak boleh berharap ada perang kalau tidak ada perang. Kalau tidak ada perang, kata Nabi, la tatamannau liqa'al adu. Jangan berharap kamu berjumpa dengan musuh, jangan. Karena berat itu ujiannya, Pak. Tapi kalau ada musuh, hadapi. Itu prinsip dalam Islam. Tidak ada musuh, jangan cari. Kalau ada musuh, hadapi, jangan lari. Maka kalau sudah terjadi peperangan antara umat Islam dengan musuh-musuhnya, sudah terjadi peperangan, sudah berhadapan-hadapan, haram bagi prajurit untuk mundur. Ya. Mundur boleh kalau hanya untuk menyusun strategi. Tapi mundur pulang, meninggalkan senjata, takut, itu termasuk dosa besar. Kemudian memakan harta anak yatim. Ini juga termasuk dosa besar. Dan ini juga sudah kita bahas. Kemudian memakan riba. Menuduh zina terhadap wanita mukminah yang terjaga kehormatannya. Ya, menuduh wanita yang tidak berzina dengan tuduhan pezina. Yaitu wanita pelacur.
Padahal wanita itu tidak pernah melakukan perbuatan zina. Itu termasuk dosa besar. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Serta ini yang menjadi pembahasan kita, menghalalkan atau melanggar kehormatan Baitullah Al-Haram yang merupakan kiblat kalian. Tanah haram itu punya kehormatan. Apalagi Baitullah. Tanah suci, rumah Allah, Masjidil Haram. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia sementara ia tidak melakukan dosa-dosa besar tersebut, dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, niscaya ia akan bersama Nabi SAW di sebuah istana yang pintu-pintunya terbuat dari emas. Ya, siapa yang menjalankan ibadah dan meninggalkan dosa, maka ma'asyiral muslimin, keselamatan itu ada pada apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Larangan yang kita jauhi, ya semua larangan. Tapi yang paling penting adalah dosa-dosa besar. Ya, karena larangan itu bisa sifatnya, hukumnya makruh itu larangan, tapi tidak sampai dosa. Bisa jadi larangan itu hukumnya dosa, tapi dosa kecil, dan bisa jadi larangan itu termasuk dosa besar. Tapi seorang mukmin yang makruh lebih baik dihindari. Dosa kecil juga dihindari, apalagi dosa besar. Ma'asyiral muslimin azzalallahu wa iyyakum. Kalau ditanya dosa besar apa? Ya ini kajiannya Al-Kabair ini. Sini sudah hampir tuntas, Pak. Ini dosa besar 74. Kalau saya tidak salah, tinggal satu dosa lagi. Lalu di penutup kitab itu ada penjelasan, ada hadis-hadis yang para ulama berbeda pendapat apakah ini termasuk dosa besar atau dosa kecil. Itu pembahasan terakhir. Nabi SAW beliau maka seorang mukmin jika dia ingin selamat, apa yang dia lakukan? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya, orang menjalankan perintah, Pak, sholat 5 waktu, tapi masih melakukan perbuatan dosa besar, tidak aman dari siksa. Sholat subuh di masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi masih melakukan praktek riba, tapi masih berani mengambil hartanya anak yatim, tapi masih melakukan penebangan pohon yang menyebabkan banjir dan longsor. Ya. Sholat, haji, umroh, tapi tindakannya tindakan merusak. Itu kalau kita sudah bicara zalim, waduh berat, Pak. Kalau dampak kezalimannya satu orang saja, satu orang terdampak dari kezaliman kita, itu susah kita bisa selamat di akhirat. Apalagi kalau ribuan orang, Pak. Hati-hati dalam bertindak. Jadi menjalankan perintah saja belum cukup. Harus diiringi dengan menjauhi dosa-dosa besar. Bagaimana kalau kita sudah jatuh pada dosa besar? Ya segera bertaubat kepada Allah. Ya. Rahmatnya Allah memberikan keleluasaan kepada kita untuk kembali. Bahkan kembali itu terus berlangsung selama usia kita masih ada. Selama nafas, selama nyawa belum sampai di kerongkongan, Allah membuka pintu-pintu taubat. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu ayyakum, di hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah terkait dengan dosa besar yang ke-74 ini, kata Nabi SAW, ya kalau di dalam kitab ini a'dan nas, a'da, tapi di dalam riwayat yang lain a'tan nas, yakni manusia yang paling durhaka kepada Allah adalah mereka yang berani melanggar ketentuan, mereka yang berani melakukan pembunuhan di tanah haram. Itu paling durhaka, Pak. Atau membunuh orang yang tidak membunuhnya. Membunuh orang yang tidak membunuhnya. Karena di masyarakat jahiliyah dulu, Pak,
kadang-kadang kalau ada orang yang dibunuh, maka korban ini, keluarga korban ini tidak hanya membunuh orang yang membunuh, tapi juga membunuh keluarganya. Ya. Jadi tidak hanya membunuh, yang dibunuh ini sudah dihukum, tapi mereka masih mencari keluarganya. Kemudian atau membunuh orang yang tidak membunuhnya, atau membunuh dengan semangat fanatisme jahiliyah. Perangnya itu perang jahiliyah karena sukunya diolok-olok, ya, kabilahnya direndahkan, angkat senjata dia. Ya, seperti sekarang sebagian orang kalau agama diolok-olok adem ayem. Tapi kalau tokohnya, kelompoknya dihina sedikit, wah, terbakar hebat. Ya, tapi kalau agama diolok-olok semuanya diem, gak apa-apa. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Ya. Tapi kalau tokohnya dia bukan nabi, bahkan mungkin bermasalah, marah. Ini pelecehan, ini merendahkan. Tapi teriakan-teriakan itu tidak terdengar kalau agama Allah dilecehkan. Ajaran Nabi dilecehkan, gak terdengar, semuanya diem. Seolah-olah agama itu sesuatu yang gak ada nilainya. Nabi itu gak ada nilainya, Allah itu gak ada nilai. Yang bernilai itu tokoh-tokohnya. Na'udzubillah. Itu seperti perilaku jahiliyah. Orang jahiliyah itu, Pak, dia marah kalau sudah disentuh kabilahnya, keluarganya. Di luar itu saya karepe. Tapi jangan sentuh kelompok saya. Itu fanatisme jahiliyah. Wallahu alam, ini yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Dan ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, Al-Haramain yang kita sering dengar, dua tanah suci itu Makkah dan Madinah, memang punya keutamaan yang besar. Di antaranya sholat di dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ini punya keutamaan yang besar. Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, salat di masjidku, yakni Masjid Nabawi, itu 1000 kali lebih baik daripada salat di masjid-masjid lain. Ya, salat di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik. Jadi kita salat 1 kali di Masjid Nabawi dengan salat di luar Masjid Nabawi selain Masjidil Haram. Itu kalau mau setara, 1000 kali salat baru setara dengan 1 kali salat di Masjid Nabawi. Kemudian kecuali Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik daripada salat di masjid yang lain. Ini keutamaan. Ya, Ustadz, saya ingin dapat keutamaan ini, tapi saya tidak ada uang. Saya ingin salat di Masjid Nabawi. Jangan khawatir, Pak, dengan niat. Niat itu sudah menyampaikan pahala. Niat yang sungguh-sungguh, Pak. Saya ingin, ya Allah, berangkat ke tanah suci, agar saya menjalankan perintah-Mu, agar saya bisa melaksanakan salat di dua masjid ini. Niat itu kalau sungguh-sungguh, apalagi diiringi dengan ikhtiar, kalau belum kesampaian, Allah sudah kasih pahalanya. Ini diantara bentuk keadilan Islam. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man sa'ala Allah ash-shahada bisidqin, ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashih." Orang yang bersungguh-sungguh niat ingin mati syahid, mati di medan perang, mati sebagai orang yang membela agama Allah, dia niat sungguh-sungguh, Pak, tapi ternyata tidak kesampaian. Meninggalnya di atas tempat tidur, Allah sudah angkat derajatnya seperti derajatnya para syuhada. Itu dahsyatnya niat. Dulu para sahabat Nabi itu yang ikut berperang bersama Nabi pengen mati syahid semuanya, Pak. Tapi tidak semuanya mati syahid. Bahkan panglima perangnya itu meninggalnya di atas tempat tidur. Ya, maka niatkan ikhwani fillah, jangan khawatir, jangan berkecil hati, karena ada sebagian saudara-saudara kita, ya Allah, mendengar itu dia bersemangat, insya Allah semangatnya, keinginannya itu sudah diberi pahala seperti orang yang berangkat. Kalau memang dia tidak berangkat karena Allah takdirkan tidak bisa berangkat. Wallahu a'lam bissawab. Maka berhati-hati ikhwani fillah, yang mau umroh, yang mau haji,
ingatkan saudara-saudara kita, jangan pernah berbuat maksiat. Jangankan berbuat maksiat, niat berbuat maksiat saja tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Fadhal, Pak. Jadi begini Ustadz, ada teman saya membangun kos-kosan dengan meminjam uang dari bank konvensional. Lah ini hasilnya bagaimana? Apa termasuk haram? Kemudian kalaupun dia menyadari itu, tobatnya bagaimana? Terima kasih. Iya. Orang yang sudah terlanjur menggunakan riba, maka sisanya atau uang yang masih ada itu hendaknya disedekahkan. Ya. Ada orang dia memberikan pinjaman yang berbunga. Pinjaman yang berbunga. Bunganya ini ketika dia sadar wajib disedekahkan. Tidak boleh dipakai. Kalau sudah terbangun ya sudah. Apa yang dia lakukan? Memperbanyak sedekah. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Uang-uang riba, berapa riba yang diambil, berapa bunga yang dibayarkan, itu sedekahkan. Dan sedekah dari uang riba itu tidak bernilai pahala. Karena itu seperti membuang sampah. Itu bedanya sedekah dari uang riba dengan sedekah dari uang halal. Kalau uang halal kembali menjadi pahala. Kalau uang haram, Pak, buangnya itu bukan karena akan diganjar oleh pahala, karena itu uang sampah. Ada sebagian banyak saudara-saudara kita yang menganggap pinjaman di bank itu bukan riba, itu riba, Pak. Kenapa? Ya mohon maaf, karena di zaman sekarang itu juga sebagian orang yang dianggap punya pemahaman agama menfatwakan bunga bank itu bukan riba. Itu fitnah akhir zaman. Ya. Memfatwakan itu. Bunga bank itu bukan riba, boleh pinjam itu. Kan bank itu membantu, ya. Padahal tidak ada pinjaman berbunga yang membantu. Betul membantu di awal, tapi memberatkan ya. Dan Islam, ma'asyiral muslimin, Islam itu memberikan ketentuan segala muamalah yang sifatnya membantu, termasuk hutang piutang, itu dalam Islam dikategorikan sebagai akad yang sifatnya sosial, membantu. Akad yang sifatnya sosial tidak boleh sedikit pun mengambil keuntungan. Loh, saya rugi toh, saya memberi pinjaman, uang saya dipakai, berbulan-bulan dibayarkan. Uang itu kan, ya, gitu kan hitung-hitungannya ekonomi. Uang itu kan tumbuh. Kalau begitu Islam punya solusi. Jangan kasih pinjaman, tapi beri modal. Ada sistem mudharabah. Kalau kita sudah ingin meminjamkan uang, maka ketahuilah dalam Islam pinjaman itu termasuk akad yang sifatnya sosial. Itulah kenapa setiap akad di dalam Islam itu harus jelas. Maka dalam fikih itu kalau ada akad itu kan harus ada ijab dan ijab qabul. Harus ada ijab qabul. Ijab qabul tujuannya apa sih, Pak? Mempertegas, selain kesepakatan, ada kesepakatan mempertegas muamalah kita ini apa? Ini pinjam meminjam, atau bagi hasil,
atau jual beli. Kenapa dipertegas? Karena masing-masing akad itu ada konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Jual beli konsekuensinya beda. Pemberian hibah konsekuensinya berbeda. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka orang yang sudah terlanjur, ya sudah. Dia memperbanyak sedekah. Ya. Memperbanyak sedekah. Kalau bisa dia mengetahui berapa apa dia harus membayar itu, ya. Dan para hadirin yang terbaik, kalau orang itu bisa dia punya harta yang lain, Pak. Dia punya harta yang lain, punya penghasilan yang lain. Dia sedekahkan atau dia jual dan dia sedekahkan. Ya. Itu paling aman, orang itu bersih dari segala macam transaksi ribawi hidupnya. Tapi kalau dia sudah terlanjur, dia menganggap itu boleh, ya gak apa-apa. Dan sekarang banyak orang menganggap itu gak apa-apa. Bahkan karena merasa ini darurat. Kalau saya gak pinjam dari situ, saya mau pinjam kemana? Saudara-saudara saya gak ada yang minjami uang kepada saya. Tidak ada yang mau ngasih modal kepada saya. Apalagi dengar fatwa-fatwa boleh. Wah, tambah seneng itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Oh, iya. Dari hasil usaha positif. Uang? Yang dari pasokan keluarga saling tahu dari peminjaman. Iya, jadi uang itu, jadi wallahu alam Pak, saya wallahu alam, coba nanti ditanyakan ke yang lain saja. Saya kalau mengatakan haram semuanya, wallahu alam, saya takut. Ya, haram apa tidak? Pertanyaannya, coba ditanyakan, orang itu ngerti apa tidak? Dia memahami apa tidak? Memahami masalah ini apa tidak? Karena saya di lapangan pernah ketemu orang yang yakin betul itu boleh. Itu persoalan, ya. Yakin betul dia menganggap itu boleh. Itu yang saya katakan ini karena ada kasus seperti itu. Ini loh, Ustaz, ada fatwanya kok. Ada orang yang mengatakan boleh, ada ustadz yang mengatakan boleh. Itu tidak riba, tapi riba loh Pak ya. Haram itu jelas, haram ya. Jadi kalau kemudian turunannya apakah semuanya haram, hasilnya haram, saya tidak berani menjawab. Ya. Tapi kalau mau selamat, ya ditinggal itu. Ditinggal, disedekahkan, itu kalau mau selamat. Tapi kalau ingin kepastian, ya silahkan nanti ditanyakan ke ya pakar-pakar lah. Atau majelis ulama lah. Ini masalah duit, seluruh penghasilan ini bukan masalah bukan masalah ringan ya. Ya. Nanti dilihat kondisi orangnya seperti apa. Ya. Dia kenapa meminjam, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas bunga riba itu haram. Jangan pakai modal-modal seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Apakah bisa yang Semua Pak. Jadi sampai salah seorang sahabat Nabi itu sampai dia itu punya 2 tempat, 2 rumah di tanah haram dan di tanah halal. Jadi kalau dia sudah di tanah haram dia fokus, bahkan sampai di tanah haram pun dia mau marahi istrinya nggak berani. Kalau di tanah haram baru. Jadi berlaku semuanya. Itulah plus minusnya orang yang di sana. Plusnya dia dapat pahala besar kalau berbuat baik. Tapi minusnya kalau berbuat buruk dosanya besar, Pak. Ya. Dan sampai subhanallah, sampai itu yang menjadi penyebab sebagian orang di zaman sekarang, mohon maaf, orang-orang sana yang tidak baik itu punya tempat-tempat di luar sana, Pak. Ya, jadi mereka kalau maksiat mereka keluar. Mereka sadari itu. Ya, tapi ada yang tetap sudah ditutup hatinya.
Banyak itu. Ya di sana berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Apalagi sekarang di era sekarang ini di negeri tanah suci itu ya sudah mulai kebebasan itu sudah mulai terbuka, ya. Itu tergantung iman masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Itulah plus minusnya tinggal di sana. Dan tidak semua orang yang tinggal di sana, Pak, semangat sholat di Masjidil Haram. Ya. Padahal fadilahnya besar. Tidak semua orang yang tinggal di Madinah semangat sholat di Masjid Nabawi. Banyak yang nggak sholat di Masjid Nabawi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.